Ustaz mohon penjelasan saat berbuka puasa, apakah benar kita makan dulu baru melafadzkan doa berbuka puasa? Tayyib. Doa buka puasa yang kita bacakan, misal yang paling sahih adalah kalimat dhahabat dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma lakas sumtu juga ada dalilnya. Sama-sama hadisnya di Abu Dawud, cuman beda satu nomor. Ingat, cuman beda satu nomor. 1257 yang dhahabat dhama, kemudian yang Allahumma lakas sumtu 1258. Dalilnya sama-sama ada di satu kitab yang sama, tapi yang Allahumma lakas sumtu ini ada yang menilai sahih, ada yang menilai dhaif. Jadi ada yang menilai sahih, ada yang menilai dhaif. Jadi masih diperselisihkan. Yang sahih juga benar dibacakan, gak ada masalah. Yang dhahabat dhama, hadisnya juga sama, statusnya di kitab yang sama, dan di kitab lain juga ada, tapi tidak diperselisihkan. Dalam kaidah membacakan sesuatu atau mengamalkan sesuatu pada yang tidak diperselisihkan lebih baik dibandingkan pada yang diperselisihkan. Jadi kalaupun antum baca Allah malakasum tuh benar di situ, nggak ada masalah. Cuma hadisnya diperselisihkan. Untuk keluar dari perselisihan itu lebih baik kita bacakan hal-hal yang tidak diperselisihkan supaya lebih tenang kita dalam mengamalkannya. Maka kita bacakan dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, telah hilang dahaga ini. Basahlah tenggorokan. Kemudian tetaplah pahala yang telah Engkau janjikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kapan doa ini dibacakan? Ada yang mengatakan doa ini dibacakan sebelum kita minum, sebelum kita berbuka, sebelum kita makan. Karena umumnya doa dibacakan sebelum aktivitas dikerjakan. Saya mau tanya pada antum, antum doa masuk masjid, apakah setelah masuk atau sebelum masuk? Pada saat akan masuk, antum bacakan. Antum mau ke toilet, saat di dalam toilet, masuk toilet, atau saat akan masuk toilet? Akan masuk toilet. Antum mau doa berpakaian, apakah saat akan dipakai pakaian atau setelah dipakai pakaian? Sebelum memakai pakaian, saat akan dikenakan, antum bacakan, kan? Maka pendapat pertama mengatakan, maka saat akan kita berbuka, maka itu dibacakan. Itu dibacakan. Dan dia menafsirkan dengan kalimat majaz. Ya, dhahabal dhama, telah hilang dahaga ini. Wabtalatil uruq, basah tenggorokan. Dia mengartikan basah tenggorokan itu hilang dahaga, maksudnya bukan saat minum kemudian basah lalu baca doa, bukan. Maksudnya untuk menunjukkan saking bahagianya orang puasa ini, saking bahagianya, begitu dengar adzan, farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang puasa. Farhatun, kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka, hina yuftir. Saking bahagia dengar adzan, Allahu Akbar, Masya Allah, senang luar biasa. Seakan-akan dengan senangnya itu hausnya udah hilang. Ya, orang puasa itu dengar adzan aja, belum minum, seakan-akan sudah hilang tuh perasaan dahaganya. Makanya dikumpulkan, ada alpukat, ada sekutang macam-macam, begitu minum teh manis, hilang hausnya. Ya, karena saking senangnya seakan-akan hilang tuh. Maka ditafsirkan dhahabat dhama, seakan-akan dahaga hilang dengan ini. Wabtalatil uruq, akan basah tenggorokan. Karena ibtalla itu kalau menggunakan fi'il madhi ada bermakna mudhari, akan. Misal idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah. Kalimatnya berbentuk madhi, telah datang, tapi peristiwanya belum terjadi. Nanti di Fathu Makkah. Di kalimat i'tibaru ma yakun, menyampaikan sesuatu yang akan terjadi dengan menggunakan fi'il madhi untuk menguatkan makna kalimatnya. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bisa dibaca setelah kita berbuka, membatalkan. Bukan makannya, tapi membatalkannya. Jadi, Anda buka dengan kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah. Ya kan? Lalu Anda minum di situ. Minum. Begitu Anda minum di sini, lalu setelah itu Anda bacakan dhahabat dhama, wabtalatil uruq, wa thabatal ajru, insyaallah. Kedua-duanya itu benar. Silakan mana yang paling ringan, silakan dibacakan. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Jadi jangan saling mendebat satu dengan yang lain, enggak ada faedahnya. Kalau Anda ingin mulai bismillahirrahmanirrahim, Anda kemudian minum, silakan. Tapi jangan ditafsirkan minum juga. Ustadz, di situ kan ibtalatil uruq setelah basah tenggorokan. Kalau setelah basah berarti kan yang benar kita minum dulu baru baca doa. Ya, berarti bismillah baru minum baru baca doa. Apakah Anda tahu kalau Nabi kemudian, apakah Nabi selalu minum kalau batalkan puasa? Bukankah Nabi mengatakan batalkan puasa itu dengan kurma salah satunya? Kurma makan dengan ganjil. Apakah kalau antum makan kurma menunjukkan basah tenggorokan? Halo? Tidak. Ya, yang basah tenggorokan itu diasosiasikan dengan air. Kalau nggak ada kurma, gunakan air putih, gitu kan? Air putih kemudian diminum. Lihat hadisnya. Lihat Tirmidzi nomor hadis 807. Ya, Allah memberikan pahala kepada orang, memberikan bukaan pada orang puasa walaupun dengan segelas air. Tapi yang diutamakan kurma, yang manis-manis dulu, supaya saat makan kurma itu dengan yang manis-manis ada glukosanya, menambah kekuatan pada tubuh, bisa digunakan untuk salat maghrib, setelah salat baru makan. Jelas ya? Baik, setelah makan kurma itu, kemudian isi dengan air, supaya mengalir lebih cepat, beredar kepada tubuh. Kalau nggak menemukan kurma, silahkan minum air putih, untuk mengalirkannya.
Di dua-duanya ada penafsiran di sini. Di singkatnya, mau dibacakan setelah Anda berbuka dengan ta'jil silahkan, mau juga Anda mulai bacakan sebelum ta'jil itu nggak ada masalah. Yang salah yang tidak puasa dan meninggalkan doa. Tapi yang ingin saya sampaikan, mohon izin ya, doa itu baru doa pembuka. Doa pembuka. Bukan doa intinya. Itu doa pembuka. Di dhahabat dhama, ya Allah telah hilang dahaga ini. Pergi. Wabtalatil uruqan, basah tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan sekarang akan ditetapkan pahala darimu ya Allah insyaallah dengan seizinmu. Ajrun itu maknanya dua. Yang pertama, pahala yang dituliskan saat kita kembali ke akhirat. Yang kedua, ini bonusnya, adalah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang meningkatkan ibadah. Seketika diberikan. Dan di antara kebaikan yang diberikan pada orang puasa, bedanya dengan orang yang tidak puasa adalah cepat dikabulkan doanya. Hadisnya sahih, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Salafatun, ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum, yang tidak akan ditolak saat dia berdoa. Siapa 3 golongan ini? 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Oke, kita doakan pemimpin kita, atau bahkan antum sendiri di keluarga. Kalau antum bisa bersifat adil, maka bukan cuma kebaikan diberikan, doa antum cepat dijawab. Yang kedua, as-shaima hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka. Ya, orang lain nggak puasa, makan minum, dia puasa. Dia puasa. Ya, Masya Allah, di hadis qudsi itu. Ibadi, wahai hambaku, Masya Allah, engkau tinggalkan makanan, engkau tinggalkan minuman, engkau tinggalkan syahwat, demi aku, katanya. Demi aku. Ya, hanya untuk dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa pahala bagi orang ini? Maka diantaranya, selain diberikan pahala di akhirat, maka akan dipercepat apapun yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La turaddu da'watuhum. Jadi kalau antum, mohon izin ya, kalau antum dalam keadaan setelah menunaikan ibadah, khususnya setelah puasa, antum minum, batalkan, atau makan kurma, bismillah makan, berdoa-doa pembuka, wa thabatal ajru insyaallah, ya Allah tetap janjimu sekarang akan diberikan. Di apa di antara janjinya? Akan mengabulkan doa-doa yang dimohonkan. Setelah itu sibukkan dulu dengan doa. Minta. Jangan dulu semua langsung dimakan, diminum. Itu peluang yang sangat luar biasa. Jarang-jarang itu ada peluang demikian. Makanya setan membuat antum sibuk. Ya, begitu selesai dhahabat dhama aja masih dibacakan, lihatnya udah ke juz al-fukat. Dhahabat dhama wa talatul uruq, Masya Allah. Wa thabatal ajru insyaallah, pindah ke sekutang. Ya kan? Nah, ini disibukkan kalimat demikian. Maka ketika antum batalkan, baca doa, mulailah bermohon kepada Allah. Barangkali pekerjaan yang terhambat, minta solusinya. Barangkali anak-anak sedang ujian, mohonkan kebaikan kepada Allah. Seketika bacakan. Itu teorinya ada di kita. Yang praktekan orang lain. Silakan cek di agama lain tuh, mau makan, padahal nggak ada teori mereka itu, doa-doanya nggak pernah diatur. Ya, tiba-tiba melipat tangannya, mulai dikatakan itu kan, ya, wahai Bapak di surga, itu kan, mulai minta, mama ada di mana, dan sebagainya lah, gitu kan. Ya, sudah.